Halo semuanya, selamat datang kembali di Teko Design. Kali ini kita akan masuk ke sesi terbaru lagi ya, yaitu sesi React Native. Akhirnya kita masuk ke sesi coding nih, yang dimana sebelum-sebelumnya itu sesi desain mulu ya. Nah, di sesi React Native ini kita akan membuat sebuah aplikasi untuk sistem operasi Android dan juga nggak akan di iOS ya, karena saya tidak punya device-nya. Nah, aplikasi Android ini kita akan menggunakan, sebuah framework bernama React Native. Tapi sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, mungkin kita akan masuk ke teorinya terlebih dahulu ya, biar kita kenal apa sih React Native. Oke, kita intro terlebih dahulu. Pengembangan aplikasi berbasis Android dan iOS saat ini mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan software yang semakin besar. Para developer aplikasi berlomba-lomba untuk menciptakan produk pada kedua platform Android dan iOS. Kemungkinan besar kayaknya sistem operasi Huawei akan menyusul ya, karena ada bermasalah dengan Google, akhirnya mereka membuat sistem operasi sendiri. Ya mudah-mudahan React Native dan Flutter bekerja di sana juga ya, mudah-mudahan. Jadi ada 3 platform nantinya. Nah, kedua platform tersebut menggunakan berbagai framework dan metode yang ada. React Native adalah salah satu framework yang saat ini sering digunakan karena fleksibilitas dan kemudahannya dalam membuat aplikasi pada dua platform tersebut secara bersamaan. Nah, kita akan membahas apa itu React Native, lalu kelebihan React Native itu apa, dan juga cara kerja React Native itu gimana gitu ya. Nah, apa itu React Native? React Native adalah framework mobile apps development yang memungkinkan developer aplikasi secara multi-platform, yaitu Android dan iOS. Sederhananya, React Native adalah framework yang memungkinkan developer membuat aplikasi untuk berbagai platform dengan menggunakan basis kode yang sama. Kalau dilihat di website resmi React Native-nya, mereka mengklaim bahwa framework berbasis JavaScript tersebut adalah cara yang terbaik untuk membangun user interface atau UI mobile apps. Jadi, penggabungan antara native mobile app dan React juga bisa dilakukan dengan mudah. Jadi, developer bisa membuat aplikasi Android dan iOS jadi lebih cepat nih. React Native sendiri pertama kali dirilis pada tahun 2015 oleh Facebook dan menjadi bagian dari proyek open source mereka. Nah, apa aja sih yang dipakai, aplikasi apa aja yang memakai framework React Native? Yang pastinya Facebook karena mereka yang rilis, lalu kemudian ada Instagram, lalu Pinterest, dan juga Skype. Nah, kelebihan React Native itu apa ya? Apa sih kelebihan React Native? Satu, mempunyai kredibilitas yang tinggi, yang dimana framework ini banyak digunakan oleh perusahaan besar nih, seperti Tesla, Instagram, yang sekarang sudah diambil alih oleh Facebook ya, dan bahkan sekarang udah mengganti namanya menjadi Meta. Sampai Walmart ya. Selain itu, React Native juga cocok untuk digunakan pada startup, di mana proses pengembangannya menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk cross-platform. Kedua, kemudahan dari sisi teknis. Dalam proses pengembangan program, juga mudah untuk dipelajari dan diimplementasikan. Saat ini terdapat banyak sekali tutorial dan kursus pelatihan untuk mempelajari React Native, termasuk kamu nih yang sedang memulai materi React Native sekarang di channel Teko Design. Mudah-mudahan setelah tutorial dasar ini kamu bisa membuat satu aplikasi Android dari React Native ini ya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu tidak perlu resource yang besar.
Nah, karena proses pengembangan yang cukup efektif dan juga tidak menggunakan kode program yang terlalu banyak. Jadi, cara kerja React Native itu kayak gimana nih? Cara kerjanya, framework ini ditulis dengan campuran bahasa JavaScript dan GXL, sebuah kode markup khusus yang menyerupai XML. Kalau kamu yang sering atau pernah belajar atau membuat blog di Blogger ya, pasti sudah tahu lah di tahun-tahun sebelumnya yang pas lagi booming Blogger, itu kamu nggak jauh-jauh dari bahasa XML ya. Kemudian jadi React Native ini mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan kedua ranah sekaligus, yaitu thread yang berbasis JavaScript dan native apps. Jadi bagaimana caranya untuk berkomunikasi ini? Simpelnya cara berkomunikasi React Native menggunakan apa yang disebut dengan jembatan. Jadi JavaScript dan thread native apps memang ditulis dengan dua bahasa yang berbeda. Tapi fitur dari React Native ini tetap memungkinkan untuk berkomunikasi dua arah. Jadi itu artinya saat developer sudah memiliki aplikasi Android atau iOS, mereka masih tetap bisa menggunakan komponennya saat menggunakan React Native. Nah, kita akan membandingkan dengan Flutter. Jadi di tahun 2020 ini persaingan antara kedua framework semakin berkembang ya. Nah, di definisi dari React Native ini adalah framework untuk membangun sebuah aplikasi native dengan menggunakan React. Sedangkan Flutter adalah SDK atau Toolkit UI portable untuk membuat aplikasi secara native menuju web, mobile, bahkan desktop pada satu proyek saja. Nah, untuk popularitasnya ini, keduanya menurut sumber dari GitHub, React Native mendapat polling sebesar 83.200 di bulan Desember tahun 2019. Nah, sedangkan Flutter kalah nih mendapatkan polling sebesar 81.200 pada bulan Desember 2019. Nah, untuk bahasa pemrogramannya yang digunakan oleh React Native adalah JavaScript, sedangkan Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart. Apa itu Dart? Mungkin kamu bisa googling ya, karena kita akan fokus ke React Native-nya. Kita akan membandingkannya saja dengan Flutter itu apa. Nah, untuk developer atau pengembangan, Flutter diperkenalkan pertama kali oleh Google pada bulan Desember tahun 2018, sedangkan untuk React Native sendiri diperkenalkan oleh Facebook pada bulan Maret di tahun 2015. Ya, udah duluan React Native dibanding Flutter gitu ya. Nah, untuk UI atau user interface-nya untuk tampilan antarmuka sendiri, Flutter hanya menerapkan satu basis kode saja. Flutter juga dapat meniru desain platform dari Android dan iOS dengan menggunakan material design, sedangkan tampilan antarmuka dari framework React terlihat seperti perangkat aslinya. Misalnya saja tombol pada perangkat Android. Jadi sama dengan tombol pada perangkat Android-nya gitu ya. Nah, untuk pengguna atau user, kedua metode tersebut juga memiliki banyak sekali nih customer setingkat dengan perusahaan besar. Sebagai contoh, Flutter telah digunakan oleh Xiaoyu App dari Alibaba, lalu Google Ads dan Hamilton. Sedangkan perusahaan yang menggunakan React Native adalah Facebook, Instagram, dan juga Tesla. Gitu ya. Nah, kemudian perbandingan dari React Native dan juga Android Studio itu apa? Padahal sama-sama membuat aplikasi Android. Bedanya ya simple. Kalau Android Studio itu hanya khusus untuk sistem operasi Android. Sedangkan React Native itu bisa membuat aplikasi di kedua sistem operasi, yaitu Android dan juga iOS. Simpelnya seperti itu sih. Karena Android Studio itu base code-nya itu untuk Android. Kalau di iOS itu ada di Xcode kalau nggak salah ya. Kalau salah boleh dibenarkan di kolom komentar.
Nah, untuk perbedaannya yang paling mendasar antara kedua tipe tersebut adalah dari sisi metode pengembangan aplikasi. Yang dimana React Native lebih mengarah pada semi-native, sedangkan Android Studio termasuk pada jenis native. Kemudian, Android Studio digunakan untuk membuat produk aplikasi untuk satu platform saja, yaitu Android. Sedangkan dengan menggunakan React dapat mengembangkan aplikasi untuk lebih dari satu platform atau cross-platform. Nah, selanjutnya, bahasa pemrograman yang digunakan dalam Android Studio adalah Java dan Kotlin yang lagi rame nih. Sedangkan untuk React Native sendiri menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, kesimpulannya, React Native adalah suatu kerangka kerja yang menggunakan bahasa pemrograman JavaScript untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android dan iOS. Kelebihan yang dimiliki adalah memiliki kredibilitas yang tinggi, kemudahan dari sisi teknis, serta tidak memerlukan sumber daya yang besar. Nah, cara belajar React Native adalah dengan menginstal Node.js, lalu Yarn atau menggunakan NPM, serta memasang JDK dan Android SDK. Untuk Flutter tergolong ke dalam framework yang untuk pengerjaan aplikasi native. Android Studio juga memiliki kesamaan dengan Flutter, di mana menghasilkan produk aplikasi native. Oke, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai. Dimana kita sudah menyelesaikan teori di part pertama sesi React Native. Apa itu React Native, lalu kelebihan React Native-nya itu apa dengan Flutter dan juga Android Studio, dan juga cara kerja React Native itu sendiri. Nah, di video selanjutnya kita akan menginstal project React Native dari website React Native-nya dan juga menginstal ke emulator atau real device-nya. Ke real device saya dan juga kamu, maksudnya gitu ya. Nah, kita akan membuat React Native project, membuat project aplikasi Android bernama Coffee Shop. Ya, jadi kita akan menginstal lalu belajar Atomic Design biar hasil codingan kita itu rapi gitu ya. Nah, oke, mungkin segini dulu untuk pertemuan pertama, dan pertemuan selanjutnya saya akan mengupload ke sesi belajar desain dulu untuk membuat desain UI desain aplikasi coffee shop ini. Kalau kamu ingin mengikutinya, kamu boleh langsung aja. Jadi saya akan mengupload sesi belajar terlebih dahulu untuk membuat desain coffee shop, lalu kita baru melanjutkan sesi React Native ke part 2-nya gitu ya. Kalau kamu ingin mengikuti silakan, atau mau loncat juga silakan. Oke. Jadi segini dulu, dan terima kasih sudah mengikuti video sampai akhir, dan sampai jumpa kembali di part selanjutnya.